Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu khairul anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang utama yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai, kami takzimi beliau Hadratul Murabbi Kiai Habib Umar bin Abdul Hadi Al-Asy'ari beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Safinatul Qadiri Bapak Aminuddin dan wakilnya Bapak Eko Sulistyo. Yang kami hormati Ketua Zikir Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Ranting Jombang Rawalele, Bapak Salam beserta wakilnya Bapak Rudini. Dan yang kami hormati tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, Bapak Haji Widodo, Bapak Haji Joko, Bapak Ustadz Amung, Ustadz Lukman, dan semua jamaah santri yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Semoga yang tersebut mendapat maghfirah, hidayah, barokah di dunia wal akhirah. Tak lupa kami hormati pula beliau Bapak Bimo yang senantiasa rutin dan aktif menghadiri rutinan bulanan. Kami ucapkan terima kasih, semoga barokah Bapak. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya mendapat tugas dari Kiai untuk bercerita, dalam kata lain adalah testimoni, di mana testimoni tersebut adalah menceritakan awal mula sebelum kenal Safinatul Qadiri, perjalanan saya mengenal Safinatul Qadiri, dan perjalanan saya setelah mengikuti Safinatul Qadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan jembatan status WA. Saya melihat sesosok foto Kiai muda tampan berwibawa. Beliau adalah Kiai Habib Umar. Di dalam hati saya bertanya, aku pengen ketemu dengan beliau. Aku ingin saling dengan beliau. Dan aku ingin foto berdua dengan beliau. Pada kesempatan malam hari ini, tema testimoni yang diberi judul kesan pertama awal jatuh cinta. Semoga cinta saya kepada beliau ini membawa barokah. Selanjutnya 22 Juni 2022 status WA itu muncul lagi.
Terus dalam pertanyaan sama, status WA siapa? Beliau adalah status WA Pak Eko. Dengan keinginan yang sangat kuat, aku ingin ketemu dengan kiai muda ini. Aku pengen foto dengan kiai muda ini. Aku pengen salin dengan kiai muda ini. Di mana Jombang Rawalele? Di mana Sabunatul Qadiri? Saat itu saya tidak punya motor. Saat itu saya belum pernah ada yang kenal, dan saat itu saya tidak tahu di mana tempatnya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan niat. Ya Pak nih berangkat, aku berangkat naik Gojek. Pak Gojek antarkan saya ke Sabunatul Qadiri. Di mana itu Sabunatul Qadiri? Saya tidak tahu. Ayo kita bareng cari-cari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah saya tertuntun dan diantarkan sampai Sabunatul Qadiri dalam acara Manaqib Akbar. Saat itu masih di pondok. Aku benar-benar bangga, ternyata apa yang saya inginkan melihat kiai terwujud. Dengan harapan besar aku harus saling dengan kiai. Bahkan dengan harapan besar aku ingin foto berdua sama kiai. Sesampainya setelah mengikuti zikir manaqib selesai, saya seperti orang sendirian, nggak ada yang kenal. Tengok kiri belakang, nggak ada yang kenal. Namun dengan jiwa yang besar, keinginan saya yang kuat, saya ingin saling dengan kiai. Saya merangkak masuk ke aula pesantren. Saya merangkak masuk. Saya di dalam ketemu yang punya status Pak Eko. Terus saya dikenalkan sama Pak Eko. Kiai ini adalah pelanggan jahit saya, namanya Pani. Saya datang dan saya salim sama kiai. Terus ditanya sama kiai, saking pundi? Kula saking Pekalongan Pak Yai. Bagi kalian sinten? Ya Mbak Yai. Naik apa? Naik Gojek. Waktu itu sudah malam sudah jam 12:30. Kula pamit kundur Yai. Soalnya kula ini order Gojek Yai. Oke. Sering-sering main teng mriki nggih Mas. Insyaallah ya. Perjalanan aku pulang, ya Allah, aku order Gojek sampai 5 kali nggak ada yang mau ngangkat. Sampai aku duduk di pojok Al-Falah. Ya Allah, aku datang dari Pondok Aren ke sini niatnya ngaji. Kenapa ketika aku mau pulang nggak ada yang mengantarkan? Kenapa nggak ada yang mengantarkan ya Allah? Saya order Gojek, nggak bisa order GrabCar. Dengan izin Allah akhirnya datang itu GrabCar. Datang GrabCar. Dia membukakan pintu, mau kemana Mas? Mau pulang. Pulangnya kemana? Saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu saya juga di mana ini. Diantarkan saya pulang. Entah kenapa. Dan kenapa pada diri saya. Naik jembatan tikungan kedua, si supir histeris, ketakutan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ketika melihat saya, mobilnya langsung berhenti dan lompat, lari terbirit-birit. Masya Allah, ada apa dengan diri saya ya Allah? Namun saya kejar supir itu. Supir itu saya kejar. Supir, mobilmu nanti diambil orang. Si supir bilang, pergilah kamu, menjauhlah kamu dari saya. Jangan dekati aku, pergi yang jauh, jangan mendekati. Saya turuti dan saya order Gojek lagi. Pas jam 2:30 saya sampai rumah. Saya telepon sama istri saya. Bung, aku udah pulang ngaji tapi ditinggal kabur sama driver. Istriku bilang, syukur ngaji jauh-jauh nggak punya motor juga ngaji. Terus kalau begitu mau terus atau mau kapok? Saya akan teruskan Bun. Saya akan teruskan. Saya akan teruskan dan saya tidak kapok. Dan saya akan mengajak kamu nanti ke Sabunatul Qadiri. Bulan berikutnya 8 Juni 2022, tepatnya 2 bulan saya ngaji. Saya takut naik Gojek, duit pun nggak punya. Saya mau berangkat ikut siapa?
Saya niatkan, bismillah ya Allah, tuntunlah saya sampai Safinatul Qadiri. Saya jalan kaki dari Pondok Aren sampai Safinatul Qadiri karena saya cinta. Saya pengen ketemu Kiai, dengan harapan saya belum foto sama Kiai. Saya jalan dari Pondok Aren sampai ke Jombang Rawalele. Di dalam perjalanan saya berdoa, ya Allah, berilah saya kendaraan supaya saya bisa ngajak ngaji istri saya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki supaya aku bisa beli motor. Sesampainya saya di sini jam 9 malam, saya setelah ngikutin zikir manaqib, saya bilang sama Kiai, Kiai, doakan saya supaya saya bisa beli motor. Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah. 3 minggu kemudian, biidznillah ya Allah, ada orang datang ke rumah mau minjemin duit 100 juta. Aku takut, nggak berani karena duit 100 juta itu nggak pernah saya punya hutang sebanyak itu. Saya bilang sama istriku, ada yang minjemin duit 100 juta, terus gimana? Udah ambil 50 juta aja kalau boleh. Tak ambil 50 juta, tak buat beli motor. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, sekarang saya bisa membawa istri saya yang dulu nyukur-nyukurin, katanya ngaji jauh-jauh, nggak punya motor, tapi sekarang alhamdulillah diberikan istiqomah sampai hari ini. Saya gandol sarung Kiai, sampai saya mengikuti Kiai. Tuhadus binikmah, apapun kata Kiai selalu saya ikuti. Dan kadang saya itu nyontek. Saya nyontek Kiai, kadang berdoa, ya Allah, datangkanlah pekerjaan dari mana-mana datang. Datangkanlah pekerjaan dari mana-mana datang. Bismillah ya Allah. Saya selalu berdoa seperti itu. Kun fayakun. Terjadi, ternyata doanya Kiai mustajab. Doanya Kiai mustajab. Dari mana-mana datang pekerjaan, bahkan sampai dari Korea datang ke tempat saya. 3 minggu yang lalu saya punya langganan di sektor 4 dan beliau itu sudah dinas di Korea, sampai nelpon saya, buatkan saya seragam 30 setel untuk dikirim ke sini dalam jangka waktu 1 minggu. Ya Allah, inilah kemustajaban doa Kiai. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bahwa kemustajaban doa Kiai, kita boleh ragu dengan diri kita, tapi kita yakin dengan barokah Kiai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan jazakumullahu wa jazabi khair, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.